Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Zat yang Maha Syakur, Zat yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrah dan juga iradahnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati manisnya keimanan, lezatnya keislaman, dengan bukti masih kita diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama secara virtual untuk terus berthalabul ilmi, berbagi sharing keilmuan tentang masalah keislaman. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka baginda Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul iman rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada yang sedang menyimak channel YouTube SMP MTS Al-Muhajirin, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan dikupas sedikit tentang satu kitab yang luar biasa, kitab yang penuh dengan hikmah, kitab yang penuh dengan faidah yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kitab Mawa'id Usfuriyah. Kitab Mawa'id Usfuriyah ini dikarang oleh seorang ulama besar yang luar biasa, seorang ulama yang sangat tawadhu. Beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala. Ikhwanul iman rahimakumullah, pada kitab ini insyaallah pengarang kitab, penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala alaih, dalam kitab ini menjelaskan tentang 40 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari setiap hadisnya ini kemudian dari setiap hadisnya ini disebutkan, dijelaskan tentang ada hikayat-hikayat yang tentunya bersesuaian dengan hadis yang diutarakan oleh pengarang kitab ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba mengawali dengan hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimuna yarhamuhur rahman, bahwasannya orang-orang yang penyayang itu yarhamuhur rahman, akan disayang oleh Allah yang maha penyayang. Ikhwanul iman rahimakumullah, karena itulah dalam redaksi selanjutnya baginda Rasul bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jika kita menyayangi orang-orang, jika kita menyayangi yang ada di bumi, maka yarhamukum fis sama, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit tentunya akan menyayangi kita. Menyayangi di bumi, disayangi oleh yang ada di langit. Ikhwanul iman rahimakumullah, jadi pada hadis yang pertama ini menjelaskan tentang pentingnya memiliki rasa kasih sayang. Dalam redaksi selanjutnya ada sebuah hikayat yang tentunya sangat menarik. Kalau kita simak baik-baik, ada pelajaran yang luar biasa pada hikayat ini. Syekh Muhammad bin Abi Bakar rahimahullahu ta'ala dalam hikayatnya menyebutkan, yang dia tuliskan dalam kitab Mawa'id Usfuriyah,
sebuah hikayat an Umar radhiyallahu taala an, dari Umar, dan mudah-mudahan semoga Allah senantiasa meridhoinya. Jadi hikayat ini diterima dari Umar radhiyallahu an. Ia menjelaskan kana yamsi fi sikakil Madinah. Jadi suatu ketika Umar radhiyallahu an sedang berjalan di tengah kota. Fara'a sabyan kana fi yadihi usfurun wa kana yal'abu bihi. Jadi ketika ia sedang ada di jalanan kota, ia melihat seorang anak-anak. Ada seorang anak yang sedang kana fi yadihi usfurun, yang di tangannya itu ada sebuah burung. Ada seekor burung maksudnya. Ada seekor burung, wa kana yal'abu bihi. Ia sedang bermain dengan burung tersebut. Fayarhamu Umaru dzalikal usfura. Kemudian setelah melihat itu, muncullah rasa kasihan, rasa sayang daripada Umar radhiyallahu an melihat burung tersebut. Maka apa yang ia lakukan? Fashtarahu minas sabiyyi fa'ataqahu. Jadi burung yang sedang dimainkan oleh si anak tadi oleh Umar radhiyallahu an kemudian ia beli. Dan yang menariknya, burung yang ia beli dari anak tersebut tidak ia bawa pulang ke rumah, tetapi apa? Fa'ataqahu, ia lepaskan burung tersebut bisa terbang dengan bebas. Ikhwanul iman rahimakumullah, dalam hikayat selanjutnya diceritakan falamma tuwfiya Umar radhiyallahu taala an. Jadi ketika Umar radhiyallahu an ini sudah wafat, ra'ahul jumhuru fil manami. Banyak orang-orang yang kemudian bermimpi bertemu dengan beliau. Kemudian orang tersebut fas'aluhu an halihi, menanyakan tentang keadaan beliau. Faqalu, mereka berkata, wahai Umar, ma fa'alallahu bik? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Kemudian Umar radhiyallahu anhu kemudian menjawab, qala ghafarali wa tajawaza anni. Allah telah mengampuniku dan Allah telah memaafkanku. Kemudian orang-orang yang memimpikan beliau itu dalam mimpinya qalu, mereka bertanya lagi, wahai Umar, bi ayyi syai'? Dengan apa kemudian Allah bisa mengampuni dan juga memaafkanmu? Bijudika, apakah karena kedermawananmu? Au bi'adlik, atau karena keadilanmu? Au bizuhdik, atau karena kejuhudanmu? Qala, kemudian Umar pun menjawab, lamma wada'tumuni fil qabri. Wahai, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni, dan kalian menutupku, biturab, dengan tanah, wataroktumuni wahidan, dan ketika kalian meninggalkanku seorang diri. Jadi ketika kalian semua meletakkanku di dalam kubur, menutupnya dengan tanah, meninggalkannya seorang diri, fadakhala alayya malakani muhibani, maka datanglah kepadaku dua orang malaikat yang gagah, bahkan toro akli wa ta'adat mafasili. Saking gagahnya itu, ini malaikat ini membuatku toro akli wa ta'adat mafasili. Jadi hilang akalku, bahkan gemetar tulang-tulangku, min haibatihima, dari kehebatan, kegagahan keduanya. Kemudian dua malaikat ini wa akhadani, membawaku, wa ajlasani, keduanya mendudukanku, wa aradani ayyas'alani, keduanya ingin menanyaiku. Jadi ketika datang malaikat yang kemudian membawaku, mendudukanku, dan mereka berdua ingin menanyaiku, fasami'tu nidaan minal hatib, kemudian aku mendengar suara, utruka abdi wala takhawwafahu,
wahai dua orang malaikat, utruka abdi, tinggalkanlah oleh kalian berdua hambaku ini. La takhawwafahu, janganlah kalian nakutinya. Fa inni rahimtuhu wa tajawaztu anhu, karena aku menyayangi hambaku ini dan juga memaafkan hambaku ini. Li'annahu rahima usfuran fid dunya farhimtuhu fil uqba, karena hambaku ini telah menyayangi seekor burung ketika ia di dunia, maka aku membalasnya dengan kasih sayangku ketika di akhirat. Ikhwanul iman rahimakumullah, sebuah pelajaran yang luar biasa bahwasannya dengan adanya kasih sayang kepada seekor burung ternyata menjadi wasilah datangnya rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, menjadikan keilmuan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang penyayang. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.